persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 Agustus 2025, hari biasa pekan ke-18, disusun dan dibawakan oleh Frater Advent Lajar SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Sesudah itu, Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di tempat itu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan walaupun hanya menyentuh jumbai jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini saya beri judul Iman yang Teguh Menyelamatkan. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Perkataan ini diucapkan Yesus untuk menegur Petrus yang masih memiliki rasa kurang percaya di dalam dirinya. Keinginan Petrus untuk berjalan di atas air dalam pemikiran manusia yang fana mungkin adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Namun, ketika melihat Yesus yang berjalan di atas air, suasana hati Petrus menjadi menggebu-gebu dan timbul keinginan di dalam hatinya untuk pergi menghampiri Yesus. Keinginan Petrus ini telah menandakan satu bentuk keyakinan atau iman yang teguh kepada Yesus sebagai juru selamat. Petrus dalam kefanaannya menyerahkan semua dirinya kepada Yesus. Ia dengan percaya pergi menghampiri Yesus yang berjalan di atas air. Namun,
di balik keyakinan atau iman yang teguh tersebut, masih saja terdapat secuil batu keraguan yang selalu menghalangi pertumbuhan iman kepada Yesus. Hal inilah yang membuat Petrus kemudian menjadi ragu-ragu sehingga ia pun akhirnya hampir jatuh ke dalam air laut. Deburan ombak dan tiupan angin kencang di tengah laut yang membuat Petrus menjadi ragu-ragu itu dapat saya analogikan sebagai hal-hal duniawi yang menimbulkan kecemasan dan keraguan di dalam diri manusia. Timbulnya rasa cemas dan ragu di dalam hati manusia secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan iman kepada Tuhan. Realitas kehidupan di dunia ini yang selalu berjalan beriringan dengan manusia kadangkala membuat manusia terjebak di dalam rasa nyaman yang semu dan tidak nyata. Rasa nyaman yang semu ini tampaknya meninabobokan manusia dan secara perlahan menjauhkan diri manusia dari Tuhan. Kenyamanan ini dirasakan manusia sebagai tujuan akhir yang mampu mengisi kekosongan hati. Namun, apakah kenyamanan yang semu ini dapat mengisi relung hati terdalam manusia? Kita mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Tuhan pada akhirnya akan memenuhi janjinya. Pengalaman para murid di tengah laut, hemat saya menghadirkan dua momen yang mewakili keterbatasan serentak kekuatan yang ada di dalam diri kita. Dua momen tersebut adalah pengalaman iman dan pengalaman batas manusia. Kedua momen yang dirasakan oleh para murid mewakili dua pengalaman yang ada di dalam hidup manusia ini. Kedua momen ini membantu manusia untuk menyadari kefanaan dirinya sekaligus untuk melihat secara lebih jauh bagaimana perkembangan dan pertumbuhan iman kepada Tuhan. Walaupun dalam ketakutan akan bahaya yang ada di depan mata, para murid pada akhirnya memperoleh perlindungan dari Yesus. Ketika para murid sedang merasa takut, Yesus hadir dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perkataan Yesus ini hendak menegaskan satu hal yang baik kepada para murid, bahwa Yesus akan selalu hadir dan akan selalu bersama dengan para murid, sehingga mereka tidak akan mengalami kesusahan. Keteguhan iman dan harapan kepada Yesus memampukan kita untuk mengatasi segala tantangan dan cobaan yang kita hadapi. Sama seperti para murid dan orang-orang sakit di Genesaret yang percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dan menolong mereka. Kita pun seharusnya memiliki iman yang sama untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong dan membebaskan kita. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.